Do you believe that, sir? The most polite Asian walking down the street are Japanese. They'd be like, excuse me. Very sorry. The best dressed Asian walking down the street are South Korean. See? The slowest walking Asian down the street are Indonesian. We walk like we float. Just go like that. The fastest walking Asian down the street are Chinese people. They have to be fast. They have to be quick to get to where they want to be. Otherwise, another Chinese person is going to steal their job. So they have to be quick. 3 tahun yang lalu, lebih dari 3 tahun yang lalu, di episode 43 dari 0044 Weekly Vlog, gue bikin opening di depan itu dan ngasih tahu sama orang-orang bahwa gue pindah ke New York untuk berkarir sebagai stand up comedian. Itu episode 0044 Weekly Vlog ke 42 atau 43 gue lupa, tapi pasti bukan yang terakhir lah. Saat itu 0044 Weekly Vlog adalah vlog tentang gue sebagai CEO Comika periode 1. Habis itu gue pindah ke New York. Habis itu vlognya berubah jadi .id Weekly Vlog dan sekarang sudah 200 episode. Wow, quite a journey. Kebetulan sekali .id Weekly Vlog 200 episode dan gue dibawa ke Hudson Yards ini. Banyak cerita soal berkarya di New York City, banyak pembelajaran. Kita akan bahas setelah datang di .id Weekly Vlog. Udah lama gak ngeliat gue pakai latar beginian ya. Ini sekarang udah mati total. Diganti baterainya tetap aja gak jalan. Tapi karena gue pikir ini episode 200, jadi gue rasa cocok untuk kembali lagi ke sini. Toh footage di jalanannya juga tetap ada. 200 sebenarnya nggak murni 4 tahun ya. Harusnya 208 tuh. 52 kali 4. Iya, harusnya 208. Cuman lebih bulat di 200. Gue udah 4 tahun berkarir sebagai komika di New York. Dan gue hari ini mau ngebahas soal milestones di tiap tahunnya. Tapi mari kita mulai dengan penjelasan seperti biasa. Di hari Senin, gue open mic di 2 tempat. Gue mulai dari The Producers Club. Itu adalah tempat yang memulai ini semua. Jadi tahun 2022 gue datang ke sini dengan visa turis pertama kali di bulan Januari. Kenapa? Karena untuk bisa punya visa kerja, visa O1, gue harus nemuin orang di New York yang mau jadi pemberi pekerjaan ke gue. Untuk itu, maka harus lucu dulu dong, supaya dikasih job. Untuk lucu harus open mic dulu. Nah jadi akhirnya gue pergi ke New York bermodalkan visa turis gue yang masih nyala. Terus gue menghidupi perekonomian Amerika dengan bayar $5 untuk open mic. Karena open mic di sini bayar $5. Sampai akhirnya adalah sebuah tempat yang tahu gue siapa. Gue dipakai mulu untuk bikin show. Untuk ngeramein penontonnya mereka. Dan di awal-awal rame mulu penontonnya. Di .id Weekly Vlog episode awal-awal mungkin sekitar 50 pertama itu banyak banget manggung di Producers Club, penonton muncul 30, 40 awal-awal pada rame-ramenya karena hype-nya si Panji pindah ke New York gede waktu itu. Terus akhirnya Producers Club-nya ngasih gue job
pas dia mau ngasih duit cash, gue bilang ntar dulu, gue nggak boleh terima ini karena gue pakai visa turis sebenarnya. Tapi mau nggak lu jadi penjamin visa O1 gue? Mereka mau, dan akhirnya mereka menyediakan dirinya, PT-nya, nama ownernya untuk jadi penjamin pemberi pekerjaan di visa O1 gue. Dan akhirnya gue dapat visa O1 karena gue bisa punya visa O1, akhirnya gue bisa bawa Mila dan anak-anak, dan mereka bisa tinggal dan sekolah di sini. Gue rasa itu adalah milestone pertama gue di 2022. Jadi gue open mic di Producers Club hari Senin, habis itu gue geser, gue pergi ke open mic yang ada di Laughing Buddha. Dari gue pertama kali masuk, Laughing Buddha itu adalah salah satu open mic pertama yang gue samperin. Bahkan persisnya, open mic pertama yang gue samperin emang open mic yang Laughing Buddha di The Stand. Ada tuh, gue inget hostnya orang kulit hitam gitu. Gue nggak tahu Adit punya fotonya atau nggak, atau videonya atau nggak, masih nyimpan atau nggak. Tapi itu gue pakai hoodie comika yang biru tuh. Latar belakangnya kayaknya harusnya ada tulisan The Stand deh. Dan itu hanya banget. Disitulah gue pertama kali ngeliat, anjir, open mic yang datang cuma 5 komika doang. Di situ gue tahu tuh. Terus udah gitu, sekarang dari 2022 ke 2026 mereka sudah punya tempat sendiri. Mereka sudah punya comedy club sendiri. Jadi mereka bisa kerjasama sama sebuah bar untuk naro logo mereka, Laughing Buddha Comedy Club. Kering tenggorokan gue. Ya gitulah intinya. Jadi gue open mic di situ. Sedih gue malam itu karena dari perjalanan dari Producers Club ke sana, gue ketemu banyak shelter dan gue bahas besoknya. Ntar deh, gue ngambil minum dulu. Kalau lagi dingin banget kayak gini, ini terik sih, tapi ini dingin banget, -4, feels like -13. Gue tuh jadi selalu ingat sama gembel-gembel yang ada di New York, homeless gitu. Bukan gembel sih, homeless. Kayak berapa hari yang lalu gitu, gue dalam satu malam itu ketemu 2 shelter. Kalau nggak salah tuh hari yang gue open mic di Laughing Buddha deh, gue ketemu 2 shelter. Shelter itu adalah tempat menginap untuk orang-orang yang nggak punya rumah. Dan ada di seluruh penjuru New York gitu. Biasanya gedung-gedung kosong yang diambil sama pemerintah, gedung-gedung kantor atau gedung-gedung apartemen, atau ya gedung kosong aja yang disewa sama pemerintah dengan harga murah. Kemudian ruangan-ruangannya dipakai untuk orang nginep yang nggak punya rumah. Dan yang nggak punya rumah, seperti yang tadi gue bilang tuh, bukan cuma gembel sebenarnya. Bahkan gembel nggak mau masuk shelter karena di dalam shelter nggak bisa pakai narkoba. Bisa tuh orang-orang yang benar-benar secara perekonomian tuh kena gitu, berdampak, nggak punya rumah, nggak punya duit untuk nyewa rumah, nggak punya mobil untuk tidur di mobil. Gue ngeliatin 2 shelter gitu, terus sedih aja ngeliat orang ngantri dingin-dingin, berharap bisa masuk. Ada, walaupun nggak sering, ada kalanya orang tuh berantem rebutan untuk bisa masuk shelter karena ada kuotanya kan. Dia kalau udah ngantri di satu shelter dan habis, dia nggak bisa pindah ke shelter lain karena pasti habis juga. Jadi dia bertaruh tuh untuk bisa masuk situ. Dan kalau pengen dapet shelternya biasanya dari sore udah ngantri gitu. Bukanya malam soalnya. Apa dari siang, bukanya sore. Pokoknya udah mulai gelap lah, sundown bisa masuk. Gue jadi inget karena gue punya teman cewek. Dia tinggal di shelter. Dan dia bikin konten di IG-nya ngasih tahu kalau dia di shelter. Sedih banget. Dan dia punya anak, punya bayi. Dua-duanya komik teman gue. Ceweknya komik teman gue, cowoknya komik teman gue. Tapi tau nggak untungnya apa? Untungnya pemerintahnya mikirin tempat tinggal untuk mereka-mereka yang nggak kuat duitnya untuk punya rumah. Di Indonesia masih mempermasalahkan mensre ya.
Oke, jadi seperti yang lo tahu, itu kan Producers Club. Nah, restoran di belakang gue ini dulunya adalah the original Improv. The Improv. Comedy club pertama di dunia adalah restoran di belakang gue ini, sekarang jadi restoran Itali. Gue nggak enak kalau nyorot kamera ke dalam situ, tapi kalau misalnya lo ngelihat tembok yang di sebelah sana, jadi ada tembok kan, ada tembok warna putih, bata expose gitu, sama tembok warna ya batu bata. Tembok warna batu bata itu adalah tadinya tembok panggungnya The Improv. Kalau lu tahu kenapa semua comedy club itu tembok bata, itu adalah karena tradisinya dimulai dari bangunan di belakang gue ini. Jadi tembok batu bata itu masih dijaga seperti zaman dulu. Jadi The Improv itu tadinya tuh dimiliki sama orang namanya Bud Friedman. Bud Friedman ini punya istrinya tuh penyanyi Broadway. Terus istrinya cuma pengen nyari tempat di mana bisa nyanyi sama temennya. Terus si Bud Friedman buka tempat namanya The Improv. Terus semua teman-teman istri bisa nyanyi-nyanyi, bisa improv, apapun yang mereka lakukan. Suatu hari datanglah komedian demi komedian, mortal segala macamnya. Akhirnya lebih banyak komedian yang ngisi. Jadilah The Improv. The Improv itu sekarang adalah comedy club brand terbesar di Amerika Serikat, tapi ironisnya The Improv New York malah nggak ada dan tidak akan pernah ada. Gara-garanya akhirnya si Bud Friedman buka The Improv di LA. Di LA Bud Friedman selingkuh sama seorang cewek. Bininya yang tadinya megang Improv New York. Jadi Improv New York punya bininya, Improv LA punya si Bud Friedman. Terus akhirnya cerai dan istrinya saking sebel sama lakinya, dia tutup Improv New York dan izinnya tetap dia yang pegang dan tidak ada lagi yang bisa buka Improv New York. Tewaslah Improv New York. Dan tempatnya ini di belakang gue, tembok batu batanya yang warna batu bata itu adalah panggung legendaris yang akhirnya bahkan Jamaica Comedy Club latar belakangnya tuh batu bata tuh karena bangunan di belakang gue ini. Dan kalau misalnya lo agak ke pojokan tuh ada foto-foto komedian zaman dulu yang pernah ngisi The Improv. And now you know. Banyak orang nanya sama gue, gimana rasanya jadi warga New York setelah sekarang wali kotanya Zohran Mamdani. Bahkan lebih tepatnya banyak yang nanya gimana rasanya jadi warga New York sekarang setelah wali kotanya Muslim. Sejujurnya sih kalau dari sisi keislaman nggak ada perubahan, sama-sama aja. Nggak ada kebijakan-kebijakan spesifik karena dianya Islam terus harus ada azan di mana-mana. Itu mah udah dari dulu. Gue ditanya sama orang, katanya sekarang azan berkumandang di mana-mana ya setelah ada Zohran Mamdani. Gue bilang dari dulu juga azan berkumandang. Kayak contohnya kalau misalnya lu ke Atlantic Avenue Brooklyn, itu tuh satu jalan tuh banyak toko buku Islam. Kalau lu inget dari tadi Weekly Vlog episode mungkin 10 episode pertama itu ada gue datang ke toko buku Islam gitu. Terus ada masjid dekat situ. Dan kalau maghrib azan di Brooklyn aja gitu. Di beberapa daerah juga, di daerah Astoria juga. Jadi emang bukan karena Zohran, emang dari dulu seperti itu. Kalau kebijakan, dia udah langsung menjalankan beberapa kebijakan bahkan dalam seminggu pertama. Salah satunya adalah dia langsung nanda tangan executive order untuk affordable housing yang menggagalkan puluhan aturan dari wali kota sebelumnya. Jadi dia langsung bikin task force untuk affordable housing. Terus dia juga punya program yang melindungi para penyewa, orang yang ngontrak di New York. Itu jalan. Terus ada juga ini free childcare untuk di bawah 2 tahun. Jadi penitipan anak, kalau anaknya di bawah 2 tahun nggak bayar di New York. Jadi misalkan lu mau kerja, anak lu dititipin di childcare, kalau anak lu di bawah 2 tahun gratis. Kelihatannya keren. Tapi baik program childcare gratis untuk anak umur 2 tahun dan affordable housing itu masih jadi perdebatan soal duitnya ada nggak sih? Ya Zohran bilang duitnya ada. Cuman kan narik duit ke program itu berarti ngorbanin duit dari program lain. Dia juga kan pengen bikin janji bis gratis di New York. Belum jalan sih, tapi ya
orang juga nanya duitnya ada atau enggak. Nah ini yang selalu jadi perdebatan. Orang New York sih udah sebel sama Zohran, itu setelannya tuh. Jadi orang New York tuh ada yang pro Zohran, ada yang anti Zohran, ada yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah tuh ketika Zohran jadi wali kota, settingnya aja langsung sebel. Emang gitu aja. Aduh, lucu banget lagi nih. Emang setelannya kayak gitu aja. Bukan karena Zohrannya kayak tai gitu, enggak. Emang orang New York mah, kalau udah ada wali kota nyebelin pasti dah. Emang kayak gitu aja setelannya. Karena semua orang yang jadi wali kota New York pasti disebelin. Karena apapun yang busuk, apapun yang jelek dari New York, macet, banjir, kriminal, udah salah Zohran sekarang. Tadi gue habis open mic di Producers Club. Sekarang kita menuju ke open mic berikutnya, punyanya The Laughing Buddha di Laughing Buddha Room. Let's go. Oke, 2 mic di hari Senin. Jujur gue males asli, males banget keluar rumah. Males, tapi orang malas gak sukses guys. Apalagi di New York City. Orang rajin aja gak sukses, apalagi orang malas ya gak? Madison Square Garden. Sekedar mengingatkan, beberapa episode belakang itu adalah episode di mana gue taping special pertama gue. Kalau di Indonesia, special pertama gue tuh tahun 2011. Setelah gue stand up dari tahun 2010. Gue 2010 mulai stand up, 2011 bikin special 400. Nah, setelah 3 tahun berkarya di New York, gue bikin special di Eastville Comedy Club di depan 100 penonton. Kalau di Jakarta, di Indonesia dari 2010, 2015 Indonesia Arena. Kalau di sini dari tahun pertama gue bikin spesial, kira-kira berapa tahun untuk gue bisa mencapai ke sini? Coba kasih tahu prediksi lo di kolom komentar. Hari Selasa, gue ketemu sama seorang konten kreator Indonesia, namanya Annette, ketemu sama suaminya juga. Nah, gue kenal Annette dari minggu lalu, di episode sebelumnya kan gue ketemu sama Oliver Pras. Oliver Pras abis ketemu sama gue di Awang Kitchen, dia ketemu sama Annette. Terus Annette sama suaminya, sama ibunya, sama keluarganya tuh nonton mensera di Netflix. Akhirnya minggu depannya hari Selasa gue ketemuan, terus kita ngobrol-ngobrol, mereka udah 11 tahun kalau nggak salah. Pokoknya lebih deh, apa 13 tahun gitu, gue lupa. Mereka udah lama, dari mereka lulus SMA, dia sama pacarnya pindah ke New York. Sejak itu mereka nggak pernah balik lagi di situ. Terus gue ketemu sama Annette karena gue nanya sama Annette, gue lihat konten-konten lo tuh gue lebih bisa duplicate ketimbang Oliver Pras, karena Oliver Pras tuh kontennya menjadi ganteng gitu, menjadi Mr. Universe. Gue kan nggak bisa kayak gitu. Kalau si Annette tuh kontennya tuh in Indonesia we don't say apa, we say apa gitu. Terus gue pikir ini tuh bisa gue pelajari. Terus gue waktu itu nanya banyak hal soal content creation. Terus dia ngasih encouragement, dia ngasih masukan. Terus gue pikir kayaknya gue mau punya konten deh, karena sejak gue pindah ke sini, gue tuh belum berhasil nemu pilar konten yang didesain untuk nangkep market internasional, terutama market Amerika. Dan ada faktor tidak disiplinnya, itu betul. Tapi juga ada faktor mau dibikin ke arah mana ya gitu. Nggak ada teman diskusi, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman tektokan. Akhirnya kemarin ngobrol sama Annette, terus begitu dia bantuin, atau kami bikin konten juga. Dan gara-gara Annette, gue berencana untuk mengganti casing gue ini. Jadi Annette itu casingnya itu, belakangnya itu suction cup gitu. Jadi bisa ditempel ke kaca gitu, trot gitu. Jadi dia bisa bikin konten di mana aja di pinggir jalan tanpa pakai tripod gitu. Gak usah bawa gorilla pot, dia kemana-mana cuma bawa handphonenya, terus ada itu, terus tempel. Terus gue bilang, lu gak pernah dimarahin? Gak pernah katanya. Dia main nempel aja di toko, trot gitu. Terus dia bilang, nanti lama-lama lu jalan-jalan pasti bakal sering ngeliat di kaca-kaca ada bekas suction cup gitu, bolong-bolong. Ini bagus, saya akan beli di Amazon. Tapi terus gitu, ya kami pisah karena dia mesti yoga atau apa gitu, gue lupa.
Dia ngajar yoga, itu pasti. Abis itu gue open mic di Fear City Comedy Club, ketemu sama Jonesy. Nah, Jonesy juga salah satu orang pertama yang gue kenal, dan gue kenalnya di Producers Club 4 tahun yang lalu. Jadi di Producers Club tempat gue ketemu sama Richard Bashir, gue ketemu di situ. Josh Pallet, Kevin Sanchez, gue ketemu di situ. Tapi salah satu ketemu sama Jonesy Corona. 4 tahun berselang, Jonesy udah punya tempat sendiri di Fear City Comedy Club. Waktu gue datang, dia nanya, dari mana lo? Biasalah bolak-balik mondar-mandir open mic. Saya bilang, ya gue cukup berkasih. Gue siap kali open mic ya di sini aja. Gak mesti mondar-mandir. Gue bilang, that's the dream, Jonesy. Suatu hari gue juga pengen kayak gitu, gue bilang. Yeah, he married his staff. He married a stewardess. Married a dancer. As a matter of fact, he was at this building, saw a painting of a lady, and then he asked, "Who's this lady?" "Oh, he's a dancer." He married the dancer. I mean, that's really crazy. Terus ya udah gue open mic di situ. Hari Rabu gue di rumah aja, masak rawon, nyantai di rumah sama keluarga. Hari Kamis gue juga nyantai aja di rumah, masak ayam goreng. Cuman gagal karena keras. Coba yang secara rasa oke, secara ayam keras. Coba yang suka masak ayam goreng bumbu kuning gitu ya, bukan bukan ayam goreng tepung. Itu kan direbus dulu bersama dengan diungkep bersama dengan bumbunya dan ayamnya biar ngeresap. Terus abis itu baru digoreng. Nah kayaknya salahnya tuh waktu diungkep, nggak tahu airnya kebanyakan. Kan harusnya airnya sampai habis, tapi airnya nggak bisa habis. Airnya ngerebusnya lama. Maklum, baru belajar masak. Nah hari Jumat gue keluar. Hari Jumat gue keluar karena hari Jumat gue untuk kali pertama dalam 4 tahun gue berkarir di sini manggung di Jersey justru. Padahal kota tetangga, cuma nyebrang sungai doang. Oke, kalau gue nggak salah nangkep informasi yang gue dapat dari teman gue Alana, hari ini adalah corporate gig pertama gue. Corporate yang artinya benar-benar job di perusahaan gitu, stand up untuk perusahaan. Dapatnya dari teman namanya Alana yang manggung 4-5 sama dia, tempatnya di New Jersey, jadi jauh sekali. Gue akan naik bis, naik kereta, dan kayaknya kalau dari Google Map-nya naik ferry untuk nyebrang. Kayaknya, jadi kita lihat, yuk. Ini dia venue kita guys, 605 Abonia, let's go. Oke, sedikit update, ini ternyata adalah sebuah hiburan untuk penghuni apartemen ini. Apartemen yang sangat mewah dan sangat bagus. Ini kayak waktu gue ngisi Cancelled Comedy X. Ya, kalau pengunjung apartemennya datang, kalau enggak ya nggak tahu juga. Jadi duitnya $50, gue terima-terima aja. Tapi gue belum pernah ke Jersey dan dingin banget itu. Itu salju turun hari itu, salju tuh turun nggak berhenti. Terus gue nyampe Jersey, ternyata gue manggung di sebuah acara apartemen. Jadi apartemennya bikin acara untuk menghibur warga penghuni apartemennya, acara komedi. Yang nge-host namanya Alana J. Jadi ada stand up, nyanyi improv, stand up, nyanyi improv. Yang pertama si Alana nggak terlalu kuat stand up-nya. Terus ada satu lagi, ada yang kulit hitam juga nggak terlalu kuat. Terus dia, Alana, sama satu lagi gitaris nyanyi improv tuh berdasarkan cerita-cerita penonton. Cukup menarik, itu kayak yang gue suka lakukan tuh sama private concert zaman dulu. Dulu gue suka nyanyi dengan bermodalkan improvisasi berdasarkan cerita penontonnya. Tahun 2010 tuh gue ngelakuin itu. Pikir-pikir pengen coba gue lakuin lagi deh ntar. Terus abis itu gue stand up pecah. Abis gue, ini juga ada cewek. Ini lucu banget nih cewek nih. Gue langsung follow dia, bagus banget dia. Dia pecah.
Habis itu improvisasi lagi. Improvisasinya oke, pecah. Musikal improvisasinya oke. Terus dari gue balik. Hari ini gue udah resmi muncul di Instagramnya dan di official websitenya 1717 Management. Gue udah resmi diumumkan sebagai talent terbaru di roster komedi mereka. Dan ini memulai level baru di karir dunia hiburan gue. Guanya sih masih biasa-biasa aja. Ini nanti sore malam sih tepatnya, gue akan ngisi job di Jersey. Hari Minggu ada job di Chelsea. Minggu depan Rabu ada job di Producers Club. Tapi ya namanya juga job di Producers Club ya, lebih mirip open mic rame-rame sih. Jadi ya kita lihat seperti apa perubahannya di tahun ini. Nah hari Sabtu, nah ini dia. Sabtu gue bertarung, Sabtu dan Minggu kayaknya gue bertarung dengan salju. Masukin dit. Ya salju lagi nih. Itu di hari Sabtu. Di hari Minggu gue ada job, tapi di hari Minggu juga gue masih bertarung sama salju. Jadi gue bangun pagi-pagi karena konon bakal turun salju lagi jam 7. Jadi gue bangun jam 6 pagi tuh untuk nabur garam. Baru aja nebar garam karena katanya jam 7 sampai jam 10 malam salju bakal turun gak berhenti-berhenti. Jadi gue gak tahu bakal kuat sampai jam 10 malam atau enggak itu garam, tapi kita lihat lah. Sekarang tidur lagi dan ya gitulah, sempat berhasil tapi terus sempat numpuk lagi, terus esnya yang ketumbuk cair lagi karena garamnya dan seterusnya. Tapi cukup oke lah. Nah, sorenya gue keluar karena Eli Raffer, seorang komika, salah satu komika pertama yang gue kenal. Hari pertama gue open mic, itu 2 tempat. Satu, si The Stand yang gue cerita itu, sama satu lagi The Tiny Cupboard di Brooklyn. Disitulah gue kenalan sama orang namanya Eli Raffer. Stand up-nya, stylenya tuh lucu banget, kayak cowok malu-malu, cowok-cowok kikuk gitu, kayak kekanak-kanakan. Tapi menarik gitu. Gue langsung follow Eli dari masa itu. Terus setelah 4 tahun kami berkenalan dan follow-followan, akhirnya Eli ngajak gue ngisi show-nya dia di daerah Chelsea. Namanya Wild West karena nama tempatnya Wildflower, terus on the west side of Chelsea. Ternyata lumayan juga rumah gue. Itu kayak lebih parah daripada gue. Ya enggak? Untuk yang bertanya-tanya, pokoknya intinya salju itu indah selama lu nggak mesti nyerok, udah gitu aja. Ya, kalau misalnya lu lagi liburan ke sebuah tempat menikmati salju, indah sekali rasanya. Gue juga ngalamin kayak gitu juga di beberapa kesempatan. Tapi ketika lu mulai harus nyerok, waduh, PR banget. Walaupun kalau dibandingin sama hujan ya, kan apapun yang berlebihan tuh nggak baik kan. Salju berlebihan nggak baik, air berlebihan juga nggak baik. Nah cuman kacaunya air kalau berlebihan, karena cair masuk rumah tuh. Kalau salju nggak ada banjir salju masuk ke rumah. Nah, cuman kalau misalnya saljunya lagi tinggi, ya lu mesti
mesti bersihin dari awning lu, kalau nggak awning lu roboh saking beratnya. Terus lu mesti bersihin jalan biar orang enak jalan kayak gue. Tuh, lega sampai ujung. Yang datang penontonnya 5. 4 gue yang bawa, orang Indonesia. 1 adalah orang lagi lewat di stop sama Ila, mau nonton acara komedi nggak? Dia lagi barking gitu, mau nonton acara komedi nggak? Gitu, saya datang, terus yaudah, happy deh. Lucu ya, banyak banget, kebetulan banget di episode ke-200 tuh, ada banyak yang ada kaitannya sama 4 tahun gue berkarir di New York. Nah, 4 tahun itu berjalan dengan begitu cepat. Ada banyak sekali milestone yang gue capai. Kayak tadi gue udah bahas yang milestone di tahun 2022 ya. Tahun 2023, milestones-nya itu adalah tembusnya di Eastville Comedy Club. Nembus di Comedy Club, terus udah gitu gue dapat prime time di, itu tahun berapa ya? Gue lupa deh, Dit. Nanti lu lihat deh, yang gue akhirnya dapat prime time di hari Sabtu, yang gue manggung sama Jenin Garofalo tuh kalau nggak 2023 tuh 2024. Dan itu milestone. Kayaknya 2024 sih. Kalau nggak 2023 akhir, 2024 awal. Karena di 2024, gue tour keliling-keliling dunia. Itu juga milestone lagi tuh. Gue ke 20 kota. Jadi gue stand up dari 2022, 2003, 2004. Sampai 2024 gue pikir udah waktunya untuk gue keliling-keliling. Terus gue keliling-keliling Amerika 8 kota. Yaitu New York, Atlanta, Philly, DC, Cleveland, Goshen, Indiana, Salisbury, Maryland, Champaign, Illinois. Asia 2 kota, Singapura dan Bali. Kenapa ke Bali? Di Indonesianya karena ngincernya kan marketnya bule. Terus Eropa 10 kota. Ada Berlin, Frankfurt, Köln, Bonn, Paris, Amsterdam, Barcelona, Roma, Brussels, Vienna. 20 kota dunia. Nama turnya 10,000 Hour. Di tahun 2025, gue balik ke Jakarta untuk ngurusin Comika, tapi seperti yang dinasihatkan oleh Thomas Teddy, legenda basket favorit gue, dia bilang, kalau ada kesempatan ambil aja, jangan ragu. Kalau kesempatan lewat itu untuk lo. Persetan dengan lu mesti bolak-balik. Pas lagi di New York, kalau lagi ada kesempatan, ambil, kata dia. Dan ada kesempatan untuk bikin special show. Ditawarin sama Eastville Comedy Club, lu mau nggak book a room gitu, jadi nyewa tempat gitu. Sempet ragu, tapi fuck it lah, jalanin aja. Akhirnya gue tour 10,000 Hour kemarin, materinya gue rekam di Eastville Comedy Club tahun 2025 kemarin, November tanggal 21. Gue beri judul Boss Level, dan itulah special pertama gue di Amerika Serikat. Sekarang lagi proses edit, harusnya rilis di tahun ini. Dan kalau itu terjadi berarti ada milestone lagi di tahun ini. Tambahan milestone-nya adalah kemarin gue dapat email dari West Side Comedy Club. Emailnya pernah gue terima sebelumnya, tapi gue acuhkan karena gue pikir, ini apa ya, salah kali ya, salah email. Tapi gue terima lagi. Schedule request. Gue pikir schedule request itu adalah email yang biasanya gue terima dari Eastville. Jadi Eastville Comedy Club itu biasanya setiap hari Senin, dia ngirim email, terus emailnya itu minta availability untuk 2 minggu ke depan. Gue terima kali ini. Dari West Side Comedy Club minta availability sepanjang bulan Februari. Mereka sistemnya sebulan ke depan. Emailnya back to back gitu, satu Eastville, satu West Side. Pas gue lihat, ternyata benar. Gue diminta jadwalnya untuk manggung selama Februari di West Side Comedy Club. Itu berarti akhirnya setelah Eastville Comedy Club, gue dapat pass
di West Side Comedy Club. Sebenarnya sama Saint Mark's, tapi Saint Mark's sekarang jarang manggil gue. Gue anggap aja Eastville dan West Side. Sekarang Panji setelah 4 tahun berkarir dapat pass di 2 comedy club. Pelan tapi progres. Dan itu mungkin tema berkarir di New York, pelan tapi progres. Happy. Terima kasih udah ngikutin selama 200 episode. Untuk yang baru ngikutin belakangan ini, gue selalu sarankan untuk binge watching dari episode 1 sampai episode sekarang. Sangat seru. Dari season ke season sangat seru. Menarik sekali. Sampai ketemu di episode minggu depan. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. New York itu ya orang sangat terbuka. Tadi ada orang yang kerja di Memang ngeliat jaket gue, dia nanya, "Yo bro, lu beli jaket ini di mana?" Terus gue cerita 2 tahun yang lalu di Comic Con dan segala macamnya. Tapi itu New York banget. Lu bisa lagi jalan terus tiba-tiba di stop sama orang, "Yo, sepatu lu bagus banget, beli di mana?" Itu. Atau gue lagi makan spaghetti di pinggir jalan terus bilang, "Gue selalu pengen makan, enak gak tuh makanan?" Sangat-sangat New York. Apa ya? Apa yang menjelaskan itu? Apakah mereka impulsif? Apakah mereka sangat terbuka? Apa tuh gue masih nggak tahu, tapi itu sangat-sangat New York. Orang bisa tiba-tiba nyapa lu karena apa yang lu makan, apa yang lu pakai. Itu sangat New York.